Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Gua Razi, salam ane nangkro. Nah, jadi di vlog kali ini kita akan bercerita tentang kasus-kasus yang terjadi pada saat COVID-19 melanda kita semua gitu. Jadi kan dalam kasus COVID-19 ini atau yang disebut dengan corona ini, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ataupun dampak-dampak yang berakibat positif dan ada juga yang berakibat negatif gitu. Nah, jadi pada vlog kali ini kita akan bahas apa saja yang dampak positifnya dan apa saja dampak negatifnya. Oke, pertama kita akan membahas dampak positifnya, yaitu apa? A few moments later. Jadi Indonesia ini dikenal dengan negara yang kemajuannya 4.0, sedangkan banyak dari masyarakatnya tidak tahu cara menyesuaikan dengan apa sih 4.0 itu sendiri gitu, yaitu dengan media, dengan internet ataupun dengan teknologi yang begitu canggih, tapi masyarakatnya masih ketinggalan jauh dari teknologi yang sudah maju, yang modern saat ini gitu. Jadi dalam kasus COVID-19 ini masyarakatnya juga melatih diri untuk meningkatkan gitu ya kemampuan dalam teknologinya. Contoh nih, saya yakin 99% mahasiswa ataupun siswa di tingkat SMA dulunya tidak tahu cara menggunakan Zoom, Gmeet atau apa lagi. Pokoknya segala apapun fasilitas yang ada di teknologi gitu ya. Saya yakin banyak sekali mahasiswa ataupun siswa yang tidak mengerti gitu. Nah, dan saat ini kita bisa lihat gitu, karena adanya COVID-19, sekarang mahasiswa, siswa itu menjadi sebuah kewajiban gitu, harus tahu cara menggunakan teknologi, cara memainkan Google Form segala macam. Sekarang sudah ada peningkatannya gitu ya untuk Indonesia sendiri ya. Kalau dulu nggak tahu gitu, dan sekarang udah bisa. Bahkan bukan sekedar mahasiswa ataupun siswa aja gitu, bahkan dosen-dosen ataupun guru-guru yang mungkin dulu ketinggalan dengan teknologinya di masa sekolahnya gitu, nggak ada kemajuan teknologi seperti saat ini, sekarang harus bisa menyesuaikan juga gitu kan. Guru-guru yang mengajari, kalau nggak ada guru ngapain mahasiswa ataupun siswa-siswa ini masuk ke ruang Zoom ataupun ruang Gmeet gitu kan ya. Nah, itu salah satu dampak positifnya gitu. Dan bagi yang Anda yang waktunya jarang buat keluarga nih, udah bisa bersama keluarga gitu ya. Itu tapi ya ada plus minusnya sih gitu. Oke, mungkin untuk positifnya ya itu aja kali ya. 2 hours later. Oke, sekarang masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya ya kita tahu banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Salah satunya, banyak sekali nyawa-nyawa yang direbut oleh COVID-19 ini ataupun oleh corona ini. Meningkatnya jumlah kematian di Indonesia yang sangat tinggi gitu ya. Ya, itu salah satu dampak yang negatif yang disebabkan oleh COVID-19 gitu. Dan selanjutnya, kebebasan kita itu, kita seperti bukan terkurung sih, bukan masuk penjara sih, tapi kayak kebebasan kita terkurangi gitu. Kemana-mana harus pakai surat segala macam, ngurus ini ngurus itu segala macam. Kayak kalau saya pribadi ini mau balik Bogor aja malas karena harus rapid test segala macam. Pokoknya banyak hal yang harus kita ribet. Tuhan aja mempermudah hambanya, kenapa manusia ini mempersulit sesama manusia gitu ya. Baca. Selanjutnya sekarang kalau kita sakit, kalau kita mau ke rumah sakit itu agak lumayan gimana gitu. Ini ngapain ke rumah sakit, nanti malah dituduh, oh Anda terjangkit virus corona gitu kan. Kayak kalau sakit standar ya, demam segala macam, mungkin orang akan memilih di rumah gitu, padahal itu tidak baik untuk kesehatannya pribadi. Tapi kalau dia malah ke rumah sakit, itu nanti malah diminta rapid test. Dan kadang nih ada beberapa
rapid test yang hasilnya tidak sesuai gitu. Jadi orang takut gitu, takut divonis dan takut dikarantina. Tapi ada nilai plus minusnya sih. Kalau saya pribadi takut juga dikarantina, tapi apa ya, kalau udah nilainya positif corona ya mau nggak mau harus karantina gitu kan ya. Ya tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau menerima gitu. Nah, jadi banyak orang sakit yang mungkin lebih memilih berobat di rumah dengan obat-obat kampung ya, nggak pakai obat yang dari dokter lagi, ataupun palingan cuma ke klinik sebelah rumah gitu. Wow. Nah, oke, jadi yang paling wow-nya dalam COVID-19 ini kemarin, dalam kasus corona yang dimana dengan lagi sibuk dengan isu kasus corona tidak terselesaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terselesaikan gitu ya. Ya itu sebuah sesuatu yang terjadi gara-gara adanya corona juga. Karena mungkin kalau nggak ada corona mungkin mahasiswa sebelum diresmikan udah turun ke jalan gitu buat demo segala macam. Tapi karena adanya corona, social distancing, kalau demo kan mana ada berdirinya 1 meter gitu kan. Pastilah yang namanya aja demo gitu kan. Ya jadinya disahkanlah Omnibus Law kemarin, itu juga dampak negatif. Jadi ada banyak sekali dampak-dampak negatif yang kita dapat selama adanya COVID-19 ini. Dan itu adalah diantaranya yang saya tahu dan ingin saya bahas di vlog kali ini. Mungkin teman-teman punya dampak positif ataupun negatif yang lain menurut teman-teman boleh langsung di kolom komentar. Nanti bisa langsung berikan pendapat dampak positif dari corona ini dan dampak negatif yang mungkin belum tersampaikan dalam video ini gitu. Oke. Jadi sekian vlog untuk kali ini. Kita akan bertemu di vlog selanjutnya. See you next time.